Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Diva Karima dengan NIM K1223083. Oh ya teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar ujaran yang maknanya tidak selalu sama dengan apa yang diucapkan secara langsung. Betul atau betul? Nah, makna tersembunyi inilah yang dalam kajian pragmatik disebut sebagai implikatur. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai implikatur dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembelajaran pragmatik bersama Profesor Rahmadi. Langsung saja kita ke video. Baiklah teman-teman pada luar biasa, hari ini kita akan membahas mengenai implikatur percakapan. Ya, implikatur percakapan. Implikatur itu maksud yang tersirat. Ya, implikatur. Jadi ada maksud tersurat, jadi langsung lugas. Ada maksud yang tersirat, gitu. Nah, contoh ketika kita lihat bahwa maksud tersirat itu menjadi maksud yang disiratkan dalam tuturan seorang penutur. Sedangkan maksud tersurat itu maksud yang tersurat dalam kalimat yang dituturkan oleh seorang penutur. Oke, implikatur itu apa sih? Nah, implikatur adalah makna tersirat yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tuturan, tetapi dapat dipahami oleh lawan tutur berdasarkan konteksnya. Jadi, implikatur itu tidak terdapat pada struktur kalimat, teman-teman, melainkan pada konteks dan maksud si penutur tersebut. Oke, kita masuk ke jenis implikatur. Jenis yang pertama adalah implikatur percakapan. Implikatur percakapan ini adalah implikatur yang muncul dalam percakapan sehari-hari dan sangat bergantung pada konteksnya. Contoh sederhananya, Amir menelpon Bella. Amir berkata, "Kamu jadi datang rapat?" Bella mengatakan, "Aku masih di jalan." Nah, maksud dari implikatur dari perkataan dari Bella adalah Bella belum bisa datang atau kemungkinan terlambat meskipun tidak mengatakannya secara langsung. Contoh yang kedua adalah implikatur konvensional. Implikatur konvensional ini adalah makna tersirat yang muncul karena penggunaan kata tertentu. Contohnya, saya mengatakan, dia memang pintar, tetapi malas. Nah, kata tetapi mengimplikasikan adanya pertentangan antara kepintaran dan kemalasan. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerjasama. Menurut Gris tahun 1975, dalam sebuah percakapan, penutur dan mitra tutur pada dasarnya berusaha bekerja sama agar komunikasi berjalan efektif dan dapat dipahami. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip kerjasama atau cooperative principle. Prinsip kerjasama Gris yang pertama adalah maksim kuantitas. Nah, prinsip ini adalah berikan informasi secukupnya, tidak kurang dan tidak berlebihan. Aturannya adalah jangan memberi informasi terlalu sedikit dan jangan memberi informasi terlalu banyak. Prinsip kerjasama Gris yang kedua adalah maksim kualitas. Prinsipnya adalah sampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Aturannya, jangan mengatakan sesuatu yang tidak benar dan jangan mengatakan sesuatu tanpa bukti yang cukup. Kerjasama Gris yang ketiga adalah maksim relevansi. Prinsipnya adalah ujaran harus relevan dengan topik pembicaraan. Aturannya, berikan kontribusi yang sesuai dengan konteks percakapan. Prinsip Gris yang keempat atau yang terakhir yaitu maksim cara. Prinsipnya, sampaikan ujaran secara jelas, singkat, dan tidak ambigu. Aturannya, hindari ketidakjelasan, hindari ambiguitas, dan sampaikan secara teratur. Baik, kita masuk ke contoh implementasi implikatur dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita sudah mengimplementasikan sebuah implikator. Contohnya yang pertama, ada seorang dosen mengatakan kepada mahasiswanya, tugasnya sudah dikumpulkan. Mahasiswa menjawab, laptop saya tiba-tiba error, Pak. Nah, implikaturnya adalah tugas belum dikumpulkan dan mahasiswa meminta toleransi. Maksim yang dilanggar di sini adalah maksim relevansi karena jawaban dari mahasiswa ini tidak nyambung dengan pertanyaan dari sang dosen. Contoh yang kedua, ada seorang ibu
bertanya kepada anaknya, "Kok kamarmu berantakan sih?" Sang anak menjawab, "Aku capek banget hari ini, Bu." Nah, implikaturnya dalam percakapan tersebut adalah si anak belum membersihkan kamar dan minta dimaklumi karena dia sedang lelah pada hari itu. Contoh yang ketiga, Abel bertanya kepada Belinda, "Menurutmu presentasiku tadi gimana?" Belinda menjawab, "Slide-nya warna-warni banget." Nah, implikatur dari percakapan tersebut adalah presentasi dari si Abel tadi kurang baik atau terlalu ramai. Bukan Belinda ini bukan sekedar memuji saja, tapi mengatakan bahwa presentasi dari Abel kurang baik atau salin dianya terlalu ramai, seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai implikatur. Melalui kajian implikatur ini, kita dapat memahami bahwa makna bahasa tidak selalu bersifat literal, ya. Pemahaman implikatur sangat penting agar kita tidak salah menafsirkan maksud penutur dalam komunikasi sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran pragmatik bersama Prof. Romadi ini menjadi sangat relevan dalam membangun kompetensi berbahasa yang kontekstual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.